Karena waktu kita bicara gerak lurus berubah beraturan, artinya kecepatannya berubah. Nah, kalau misalnya satu benda kecepatannya diubah, 1 detiknya diubah 2 meter per detik. Kemudian detik kedua pasti sekarang menjadi 4 meter per detik. Nah, detik ketiga menjadi 6 meter per detik. Jadi kalau kita katakan satu benda kecepatannya berubah tiap detiknya 2 meter per detik, itu artinya benda itu dipercepat dengan 2 meter per detik kuadrat. Jadi ketika kita katakan satu benda dipercepat dengan 2 meter per detik kuadrat, ini berarti 2 meter per detik tiap detik. Nah, artinya setiap detik benda bertambah kecepatannya 2 meter per detik. Gitu. Anggap satu benda. Mula-mula sudah bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Mula-mula sudah bergerak dengan 10 meter per detik. Kemudian dipercepat dengan 2 meter per detik kuadrat. Jadi bayangan kita 1 detik nambah kecepatannya 2. Betul nggak? Kalau misalnya dalam waktu 3 detik, berapa kecepatan sekarang? Berapa? 16. Kenapa 16? Karena kecepatannya 1 detik bertambah 2. Kalau 3 detik bertambahnya 6. Jadi karena mula-mula dia punya 10, maka sekarang kecepatannya menjadi 16. Nah, seperti itu. Sekarang kalau misalnya gini. Kalau mula-mula misalnya dia percepat, mula-mula dia punya kecepatan 3 meter per detik. Dipercepat dengan 5 meter per detik kuadrat. Dalam waktu 2 detik, berapa kecepatan dia sekarang? Berapa? 13. Pasti anak-anak siswa ini gampang sekali, dia bisa langsung tahu jawabannya. Mula-mula nggak tahu kecepatannya. Sekarang 20 meter per detik. Dia dipercepat dengan 3 meter per detik selama misalnya per detik kuadrat gitu. Kalau saya taruh angka ini pasti ini langsung dapat. Betul nggak? Iya nggak? Siswa ngelihat ini kan udah tahu jadi konsepnya, ya kan? Jadi jangan pakai rumus P sama dengan V0 tambah AT dulu gitu. Tapi kalau lihat ini saya taruh berapa juga Bapak, pasti siswa udah nebak. Ini kalau 4 detik berapa? 8. Iya kan 8. Karena apa? Logika anak-anak akan apa? Nah, 1 detik nambahnya 3 kan kecepatan. Berarti 4 detik nambahnya 12. Itu nambahnya. Nah, sekarang 20, berarti sebelumnya berapa? 8. Nah, ini. Ya. Jadi berapapun kalau angkanya misal saya gini ya. Kalau misalnya ininya 50 meter per detik. Ini nggak tahu. Percepat 10 meter per detik kuadrat. Dalam waktu berapa? Berapa aja tahu, udah gampang kan? Betul nggak? Saya mau tahu taruh berapa juga udah gampang. Kalau 3 detik berapa? 20 kan? Ya nggak? Anak enak kan belajarnya. Jadi lebih gampang gitu loh. Dia memahami sesuatu, memahami konsep fisikanya lebih gampang pakai ini. Ini ada benda. Mula-mula 10 meter per detik. Setelah itu dipercepat menjadi 30 meter per detik. Oke. Bayangan kita udah ngelihat, nambahnya 20, betul nggak? Nambahnya. Kalau dia dipercepat dengan 5 meter per detik kuadrat, berapa detik dia? 4. Langsung tahu kan? Ya nggak? Jadi mau ditanya waktunya, mau ditanya percepatannya, mau tanya kecepatan awal, mau tanya kecepatan akhir, nggak ada bedanya. Nah, sekarang kalau misalnya ini ditanya, tanyanya percepatan, coba sekarang. Mula-mula dia 2 meter per detik. Setelah itu menjadi 12 meter per detik. Nah, dari sini udah ngitung kan? 10, betul nggak? Kalau waktunya 5 detik, percepatannya berapa? Nah, langsung tahu. Jadi berapapun kecepatannya, percepatan atau apa yang ditanya gampang. Nah, sekarang kita pakai variabel. Ada benda bergerak dengan kecepatan awal S meter per detik, kecepatan awal. Kemudian dia dipercepat dengan V meter per detik kuadrat. Nah, sekarang misalnya berapa kecepatan sekarang
Kalau misalnya waktunya itu A detik, nah kecepatannya berapa sekarang? Nah, V meter per detik kuadrat artinya apa? 1 detik nambah kecepatannya V nambahnya. 2 detik 2V, 3 detik 3V. A detik AV itu nambahnya AV nambahnya. Tapi mula-mula dia punya S tambah AV. Nah, gitu. Ya, jadi kita dari logika itu bisa ini. Nah, sekarang baru pakai yang simbol yang biasa kita pakai. V0. Nah, ini T detik. Coba kita lihat. A meter per detik kuadrat artinya apa? 1 detik kecepatannya nambah apa? A. 2 detik 2A, 3 detik 3A, T detik apa? TA. Mula-mula itu nambahnya TA kan? Atau AT. Mula-mula dia punya V0. Jadi sekarang berapa kecepatan? V0